Bank itu seakan benar-benar dikutuk. Baru sebulan lalu dirampok, kini kejadian itu terulang lagi. Tapi kali ini, para pelakunya bukan pemuda bertopeng, melainkan 3 kakek berusia 80-an tahun. Polisi segera datang dan melakukan penyelidikan. Sementara itu, ketiga kakek itu santai, bahkan langsung pergi ke restoran mewah untuk menghabiskan hasil kerja mereka, tanpa sadar bahwa identitas mereka sudah tercium. Manajer supermarket memberikan rekaman CCTV, dan polisi mulai membandingkan postur serta cara berjalan para tersangka. Dalam waktu singkat, mereka menemukan kecocokan. Tidak butuh lama untuk melacak keberadaan para kakek itu. Bahkan motif mereka bisa ditebak. Mereka pikir, kalaupun tertangkap, masa tua di penjara bukanlah hidup yang buruk. Makan teratur, tidur terjamin. Yang membuat polisi curiga, para kakek ini punya alibi sempurna. Hari perampokan, semuanya sedang menjadi relawan di sebuah acara. John menjaga loket tiket, David menakut-nakuti anak-anak di rumah hantu, dan Jack menghilang ke kamar mandi setelah menjual gulali. Semua ada saksi. Tapi polisi ragu, kok Jack di kamar mandi selama 1 jam? Ternyata memang begitu, dia punya masalah pencernaan. Namun kebenarannya jauh lebih rapi. John menukar topi dengan kakek lain dan kabur diam-diam. David ganti pakaian, mengenakan hoodie, jadi tak dikenali. Jack membuka panel belakang kamar mandi dan keluar lewat pintu rahasia. Mereka bertemu di luar, dan aksi perampokan pun dilakukan dengan sangat bersih. Bahkan Jack melelehkan semua alat bukti di pabrik, menghapus jejak sempurna. Namun semuanya hampir runtuh ketika polisi membawa seorang gadis kecil, satu-satunya saksi yang melihat jam tangan sang perampok. Gadis itu hampir merobek topeng David saat kejadian. Ketiga kakek langsung panik, tapi berusaha tenang. Gadis itu berhenti di depan David, lalu berkata, dia tidak ada di sini. Padahal dia tahu, dia hanya merasa David orang baik, jadi dia diam. Karena kurang bukti, ketiga kakek itu dibebaskan. Orang yang mengajari mereka merampok, menyembunyikan uang di dalam kandang anjing dan memberikannya pada John, tanpa mengambil sepeser pun. Mengurus orang tua itu kewajiban budaya, katanya. John mengenalinya, perampok bank pertama. Tato di lehernya hilang karena itu hanya tato sementara untuk mengecoh polisi. Saat mereka makan, seorang polisi masuk mengembalikan dompet John yang tertinggal di kantor, lalu jongkok untuk mengelus anjing. John langsung beku. Kalau polisi melihat ke atas, uang jutaan dolar itu akan terlihat jelas. Untungnya, anjing itu menggigit polisi sehingga ia langsung berdiri dan pergi. Pada akhirnya, ketiga kakak itu menyumbangkan seluruh uang rampasan, menyisakan sedikit untuk pensiun, dan mereka menjalani sisa hidup dengan damai dan bahagia.